Sebaliknya, seorang wanita pun juga boleh mandi berwudu bekas laki-laki. Adapun hadis yang melarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita dapat berkumpul di salah satu tempat yang sangat mulia ini. Mudah-mudahan perkumpulan kita ini mendatangkan berkah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita dapat mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita sampai pada hadis yang ke-55. Saya bacakan hadisnya. An Yahya ibn Sa'id an Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taymi an Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kharaja fi raqbin fihim Amr ibn al-As hatta waradu hawdan فقال عمر بن العاص يا صاحب الحوض هل ترد حوضك السباع فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا صاحب الحوض لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا. Dari Yahya ibn Sa'id, dari Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Harith at-Taymi, dari Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah pada suatu hari beliau keluar bersama sebuah rombongan. Di dalam rombongan tersebut ada Amr ibn al-As, seorang sahabat yang mulia. Sampai mereka meminum di sebuah telaga. Berkata Amr ibn al-As, wahai penjaga telaga, apakah telah meminum dari telaga ini binatang buas? Berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wahai penjaga telaga, jangan engkau beritakan kepada kami, sesungguhnya kami meminum telaga ini bekas dari yang telah diminum oleh binatang buas, dan binatang buas pun juga meminum telaga ini bekas yang telah kami minum. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini atau athar ini kalau kita lihat dari sisi sanadnya lemah. Kenapa? Karena rawi Yahya ibn Abdurrahman ibn Hatib yang meriwayatkan asar ini dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau tidak bertemu Umar. Beliau tidak bertemu Umar bin Khattab. Maka rawi kalau tidak bertemu dengan syekhnya atau dengan gurunya, maka hadis itu hadis yang terputus. Tahu dari mana? Kita tahu dari mana kita rawi ini tidak bertemu, maka banyak caranya. Di antaranya bisa jadi rawinya lahir, syekh yang dia riwayatkan sudah meninggal. Maka tidak mungkin dia bisa bertemu. Atau disebutkan rawi ini tidak pernah pergi atau masuk ke kota ini, sedangkan syekhnya tidak pernah keluar dari kota ini. Maka dari sana juga ketahuan bahwasanya rawi ini tidak pernah meriwayatkan dari hadis ini. Makanya para ulama kalau kita melihat penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap agama ini luar biasa.
khususnya di dalam ilmu hadis. Maka coba Anda bayangkan, tidak ada ya dimanapun ya di dalam ilmu apapun seorang yang mencatat kedatangan orang yang datang ke Baghdad, yang datang ke Irak siapa saja, tahun berapa dia datang, kapan dia keluar. Ya. Kita aja di Masjid Al-Faruq ini yang datang ke sini nggak tahu siapa. Iya. Yang keluar siapa? Kita nggak tahu. Zaman dulu subhanallah mereka catat. Ya. Siapa yang datang, siapa yang keluar. Ya. Yang datang kota Syam, yang datang kota Irak. Maka setiap ulama itu mencatat mereka. Dan mereka tahu persis. Bahwasanya ketika fulan ini meriwayatkan hadis dari orang Syam, padahal dia tidak pernah ke Syam, ini bohong. Ini dia tidak pernah datang ke Syam. Dan ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa di dalam ilmu hadis ya, di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Imam Ibnu Asakir punya kitab, kitabnya Tarikh Dimishq ya. Punya kitab Tarikh Dimishq menjelaskan orang yang masuk kota Damaskus, ya siapa saja yang masuk, siapa saja yang keluar ya. Kitabnya itu kurang lebih 80 jilid ya. Kalau kita susun itu 80 jilid kitabnya. Iya. Dan beliau menjelaskan semuanya. Dan ini salah satu penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap ilmu agama. Maka tidak ada cabang yang paling luas di dalam ilmu agama itu kecuali ilmu hadis ya. Cabang sangat luas sekali. Cuma hanya mengambil sebuah kesimpulan apa? Ini benar apa tidak. Ya. Kadang-kadang ya seseorang itu ya kalau masyarakat ya atau secara umum jamaah itu pengen tahu saja ini sahih apa enggak Ustaz. Iya. Iya. Orang pengen tahu hasilnya ya. Tapi sebetulnya hasil itu sebetulnya tidak begitu nikmat. Yang namanya nikmat itu adalah proses. Iya. Proses untuk menjadikan sebuah hasil. Itulah di situ sebuah kenikmatan. Makanya orang yang belajar itu bukan hasil dari belajarnya itu dia mendapatkan kenikmatan. Tapi proses dia mencari ilmunya itu. Ya. Disitulah dia mendapatkan kelezatan, bermujalasah, duduk. Ya. Di situ dia mendapatkan kelezatan ilmu. Ya sama seperti seseorang yang suka nonton bola. Kenapa ya orang berlomba-lomba ya ketika ada pertandingannya walaupun tengah malam ya berlomba-lomba nunggu ya hasilnya, nunggu pertandingan tersebut. Karena asyik dengan melihat permainannya. Padahal kalau guring besok kan sudah tahu siapa yang menang, siapa yang kalah. Tapi orang nggak enak ya. Padahal kalau besok kan jelas santai tenang. Oh ini yang menang sudah. Tapi orang asyik ketika melihat prosesnya itu. Karena dia menjiwai. Sama seperti itu orang yang menuntut ilmu ya, proses dia menuntut ilmunya itulah dia mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Maka sama juga orang ketika menghukumi sebuah hadis bukan natijah sahih itu dia, tapi dia proses dia bagaimana membuahkan sebuah hukum. Nah, disitulah orang mendapatkan kenikmatan di dalam belajar. Di dalam hadis ini di dalam atsar ini dijelaskan tentang peristiwa ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berserta rombongan, walaupun asar ini lemah, berserta rombongan dia singgah di sebuah telaga, tempat minum. Yang mana telaga ini pernah ya juga diminum oleh binatang buas. Ia meminum dari tempat minum tersebut. Dan itu juga diminum oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun hadis ini lemah, tapi dari sisi fikih ya bahwasanya kita tahu yang sebagaimana saya jelaskan pada minggu kemarin bahwasanya binatang itu kalau dia binatangnya adalah binatang yang haram dimakan, maka semuanya najis, air liurnya dan semuanya kecuali yang dikecualikan, yang susah dijaga, yang tidak memiliki darah yang banyak ya. Maka ini yang dikecualikan, atau bangkai ikan ya, bangkai di lautan, maka ini yang dikecualikan. Maka selain hewan-hewan yang dikecualikan tersebut, binatang yang haram dimakan, maka itu adalah najis. Maka binatang buas itu bagian dari hewan yang tidak boleh dimakan. Di sini dia meminum atau menjilat dari bekas bejana atau bekas air tersebut, dan bekas air tersebut diminum oleh para sahabat Nabi SAW. Kata para ulama, sebuah benda cair ya ketika dijilat oleh binatang yang najis,
maka tidak otomatis dia berubah menjadi najis. Ya, sampai ya berubah salah satu dari sifat air yang suci tersebut, baunya, rasanya, dan warnanya. Kalau begitu, apakah boleh kita meminum bekas jilatan atau minuman dari hewan yang najis? Boleh. Dia tidak najis selama sifatnya tidak berubah, kecuali anjing. Maka anjing ketika dia menjilat di bejana, maka dia menjadi najis bejananya, bukan airnya. Keharusan kita ya membersihkan bejana, harus dibuang airnya. Ya. Adapun selain itu dia tidak menjadi najis kalau tidak berubah salah satu sifat air tersebut. Taib. Itu intinya dari asar ini. Tapi asar ini adalah asar yang lemah. Taib. Kita lanjutkan hadis berikutnya. An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yaqul inna ar-rijal wan nisa kanu yatawadda'una fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jami'an min ina'in wahid. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah ibnu Umar, beliau berkata, sesungguhnya laki-laki dan wanita dulunya berwudu pada masa Nabi SAW, mereka berwudu secara bersama-sama dari satu bejana. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Ya. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Dan dimaksudkan di dalam hadis ini adalah para laki-laki dan wanita berwudu pada masa Nabi SAW, ya, secara bersama-sama dengan bejana yang satu. Terjadi khilaf penafsiran para ulama maksud hadis ini, maksud perkataan Umar ini. Sebagian ahli ilmu menafsirkan bahwasanya adalah pada zaman dulu orang itu bergantian. Laki-laki datang ke tempat air, tempat wudu, mereka berwudu, setelah selesai datang kaum wanita, mereka berwudu dari tempat wudu yang sama. Sebagian lagi menafsirkan bahwasanya yang dimaksudkan di sini adalah dia wudu bersamaan, laki-laki dan wanita, tetapi adalah yang semahram. Seperti seorang suami dengan istrinya, atau seorang anak dengan ibunya, atau seseorang dengan bibinya yang semahram. Dan penafsiran yang kedua ini adalah penafsiran yang paling kuat. Kenapa? Dikuatkan dengan asar yang lain yang menunjukkan kuatnya penafsiran ini, yaitu asarnya Ibnu Umar. Kata Ibnu Umar, ya, beliau menjelaskan ya, hadis ya Ibnu Umar, annahu absara an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu wan nisa ma'ahum min ina'in wahidin. Ya. Kata beliau, sesungguhnya Nabi SAW, sesungguhnya beliau melihat Nabi SAW dan para sahabatnya dan para wanita, mereka saling berwudu dari satu bejana. Maka yang dimasukkan di sini adalah Nabi dengan apa? Istri-istri beliau, sahabat dengan istri-istri beliau. Maka yang dimaksudkan oleh Umar bin Khattab di Abdullah bin Umar di sini adalah berwudu, ya, berwudu pada masa sahabat laki-laki dengan wanita adalah seorang laki-laki dengan mahramnya, bukan seorang laki-laki dengan wanita lain. Walaupun ada penafsiran yang ketiga, dan ini dikemukakan oleh Hafidz Ibnu Hajar, bahwasanya ini sebelum turunnya hijab, sebelum turunnya ayat hijab, dulu laki-laki dan wanita itu berwudu bersamaan. Tetapi para ulama mengatakan bahwasanya penafsiran yang ini kurang tepat. Maka penafsiran yang kedua tadi adalah penafsiran yang tepat. Di sini bisa kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya tidak mengapa seorang laki-laki menggunakan air wudu atau menggunakan air untuk bersuci bekas yang dipakai oleh wanita. Atau sebaliknya, seorang wanita menggunakan air untuk bersuci menggunakan bekas air laki-laki. Mungkin di antara kita
Ada yang bertanya, terus bagaimana Ustadz tentang hadis ya, hadis Abi Humaid ya, Al-Himyari ya, yang mana di situ dilarang seseorang berwudu bekas laki-laki. Sebagaimana disebutkan oleh Abi Humaid Al-Himyari, kata beliau, laqitu rajulan sahiban nabiy sallallahu alaihi wasallam 4 sinin. فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة وليغترف جميعا. Kata beliau, kata Abi Humaid Al-Himyari, kata beliau, saya menemui seorang laki-laki yang berteman ya, yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 4 tahun. Ya, dia ini seorang sahabat bersama Nabi SAW selama 4 tahun. Seperti Abu Hurairah, kata dia. Laki-laki ini mengatakan, sahabat ini mengatakan, dia mengatakan bahwasanya Nabi SAW melarang seorang laki-laki mandi bekas wanita. Atau seorang wanita menggunakan air mandi bekas laki-laki. Nah, terus bagaimana cara menggabungkan dua hadis ini? Padahal hadis Ibnu Umar mengatakan dulu wanita ya dan laki-laki mandi bersamaan atau wudu bersamaan. Iya, seorang laki-laki dengan istrinya, mereka bersuci bersamaan. Sedangkan hadis Abi Humaid Al-Himyari ini melarang. Ya. Yang benar bahwasanya boleh seorang laki-laki mandi atau bersuci berwudu bekas air wanita. Sebaliknya seorang wanita pun juga boleh mandi berwudu bekas laki-laki. Adapun hadis yang melarang, hadis Abi Humaid Al-Himyari ini tidak menunjukkan pengharaman. Tetapi ini menunjukkan sesuatu yang dimakruhkan. Dia tidak pengharaman, tetapi sesuatu yang makruh. Dalilnya apa? Ini kita mengatakan ini sesuatu yang makruh, dalilnya adalah hadis Aisyah. Kata Aisyah, kuntu aghtasil ana wan nabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid kilana junubun. Kata Aisyah, dulu aku mandi bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam mandi junub dari satu bejana yang sama. Sedangkan kami berdua dalam keadaan junub. Kalau seandainya dilarang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan mandi bekas Aisyah. Dan Aisyah tidak mandi bekas Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak mandi bersama-sama. Ya. Maka kata para ulama, pendapat yang paling kuat dalam masalah ini adalah orang menggunakan air bekas mandinya wanita atau laki-laki menggunakan mandi seorang pria, seorang wanita menggunakan air bekas mandinya pria, maka yang benar hukumnya makruh. Dia tidak najis. Dia boleh digunakan untuk bersuci, tapi afdalnya kalau kita menggunakan air yang lain, bukan bekas mandi laki-laki atau bukan bekas mandi wanita, air yang sisa, maka itu lebih afdal. Lebih afdal. Tentu saja kita berbicara ini air yang ditampung di ember. Ya, adapun air, ya orang mandi pakai shower ini ada masalah. Ya, zaman sekarang. Ya, atau orang mandi dibuka airnya di keran. Ya, dia mandi kemudian dibuka airnya di keran, ya maka juga tidak ada masalah. Ini adalah permasalahan air yang ditampung di ember, kemudian ada sisa digunakan mandi. Ini yang dikatakan makruh oleh para ulama. Airnya najis atau tidak? Airnya tidak najis. Kalau digunakan sah, tetapi afdalnya adalah ditinggalkan. Nabi melakukan demikian ingin menjelaskan tentang bolehnya hal ini. Ya, Nabi melakukan bersama istri beliau ingin menjelaskan bolehnya hal ini. Ya, tetapi afdalnya adalah ditinggalkan. Taib. Kita lanjut pada hadis berikutnya. Bab ma la yajib fihi wudu. Bab ya, apa-apa yang menjadikan tidak wajib berwudu. Berkata Imam Malik, An Muhammad ibni Umarah, An Muhammad ibni Ibrahim, An Ummi Walad li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, anna sa'alat Umma Salamah زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالت
inni imra'atun utilu dhaili wa amshi fil makanil qadir. Qalat Ummu Salamah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutahhiruhu ma ba'dahu. Dari Muhammad ibni Umarah, dari Muhammad ibni Ibrahim, dari Ummi Walad li Ibrahim ibni Abdurrahman ibni Auf, dia bertanya kepada Ummi Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkata wanita ini, wahai Ummi Salamah, sesungguhnya aku ini wanita yang memiliki baju panjang, bawahannya panjang. Dan aku biasanya melewati tempat yang kotor. Bagaimana perihal bajuku ini? Najis apa tidak? Dia bertanya. Kemudian berkata Ummi Salamah, sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda tentang masalah ini. Kata Rasulullah, yutahhiruhu ma ba'dahu. Sesungguhnya tanah yang suci yang dia lewati setelahnya adalah mensucikannya. Hadis ini hadis yang sahih. Ya, hadis ini adalah hadis yang sahih. Walaupun sebagian ulama melemahkan hadis ini dengan mengatakan Ummu Walad ini adalah seorang wanita yang majhul. Ya, tapi sebetulnya tidak. Dia seorang wanita ya yang ditausik, diketahui kredibilitasnya oleh para ulama. Karena di dalam ilmu hadis, wanita-wanita yang meriwayatkan hadis itu cuma dua keadaannya. Wanita itu kalau dia lemahnya itu bukan karena jelek hafalannya, tidak. Tetapi karena dia majhulah, tidak diketahui kredibilitasnya. Jadi wanita itu cuma dua, ima dia orang yang terpercaya atau dia adalah orang yang tidak diketahui. Ya, jadi perawi-perawi hadis dari kalangan wanita muhaddisah, ya itu mereka cuma dua saja keadaannya. Ya, dan ini menunjukkan bahwasanya wanita zaman dulu itu luar biasa hafalannya. Ya, sehingga tidak ada wanita itu dilemahkan karena jelek hafalannya. Ya. Tidak ada wanita, karena laki-laki banyak, ya, perawi-perawi itu banyak dilemahkan karena dia jelek hafalannya, semacamnya. Tetapi wanita yang meriwayatkan hadis itu tidak ada yang dilemahkan karena jeleknya hafalannya. Semuanya dilemahkan akibat, kalau dia ada yang lemah, maka dia dilemahkan akibat ketidakketahuan kredibilitasnya saja. Apakah dia bisa orang yang terpercaya ataukah tidak? Ya, cuma itu saja. Selain itu tidak ada dituduh wanita itu pendusta pada zaman dulu, tidak ada. Ya, tidak ada dilemahkan hadis ini akibat diriwayatkan oleh seorang wanita, dia seorang pendusta, tidak ada. Maka semua wanita dalam ilmu hadis itu dilemahkan akibat tidak tahu kredibilitasnya saja, cuma itu. Taib. Di sini dijelaskan, dan hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini menjelaskan tentang seorang wanita bertanya kepada Ummi Salamah. Wanita ini bertanya kepada Ummi Salamah, bagaimana saya ini punya bawahan panjang, ya, terus melewati tempat yang kotor. Ini najis apa tidak baju saya ini? Kemudian dijawab oleh Ummi Salamah, kata beliau, sesungguhnya Nabi pernah bersabda tentang masalah ini. Yang mensucikannya adalah tanah berikutnya. Kalau dia berjalan ke tanah yang suci berikutnya, maka tanah yang suci berikutnya adalah mensucikannya. Di sini para ulama banyak sekali mengambil hukum di dalam hadis ini. Pertama, ya, hukum yang terkandung di dalam hadis ini adalah pertama, kebiasaan kaum wanita zaman dulu sunnahnya adalah mereka memanjangkan bajunya. Bajunya menutupi kakinya. Maka afdalnya seorang wanita ketika dia bikin baju, ya bikin busana, maka hendaklah busana tersebut, bajunya tersebut menutupi kakinya. Tapi kalau seandainya pengsat tidak menutupi kakinya atau mata kakinya misalnya tidak tertutupi, maka tidak mengapa, tetapi harus ya dia tutup kaki tersebut dengan kaos kaki atau yang semisalnya. Ya. Tetapi afdalnya seorang wanita, ya, dan seperti itulah wanita pada zaman Nabi SAW, mereka beristilah membuat bawahan tersebut agak panjang menyentuh ke tanah. Kalau orang zaman sekarang beristilah menaikkan. Ya. Kalau zaman dulu orang beristilah diturunkan. Semacam itu wanita. Ya. Karena wanita ini, ya,
tertutup saja fitnah, ya, apalagi yang tidak tertutup, ya. Yang bercadar aja fitnah bagi ikhwan, ya, apalagi yang tidak bercadar, ya. Maka kadang-kadang, ya, pakaian wanita itu kadang-kadang dia berjilbab, bercadar, butuh dengan cadar lagi, ya. Makanya kata Imam Ahmad, ya, ditanya sebaik-baik, ya, pernah ditanya sebaik-baik pakaian wanita itu apa, ya, apakah boleh ditampakkan matanya? Kata Imam Ahmad, tampakkan satu saja, ya. Kenapa? Karena tidak akan menarik, ya, tidak akan menarik, ya. Wanita kalau tampak satu saja, ya, maka tidak akan menarik, orang tidak akan menarik, ya. Tapi zaman sekarang subhanallah, ya, dia bercadar tapi dihias apa? Matanya. Yang asalnya kada cantik jadi cantik laki-laki melihatnya. Ya, dan ini bahaya fitnah. Ya. Fitnah yang luar biasa. Makanya disuruh wanita itu apa? Di rumah. Ya, kenapa? Karena dia keluar, orang laki-laki itu mudah apa? Konslet. Ya. Mudah terfitnah, ya. Mudah terfitnah. Makanya wanita itu disuruh apa? Perbanyak di rumahnya. Ya, pertama apa? Selamat bagi wanita tersebut, ya. Dia tidak diganggu. Ya, karena dia kalau dia keluar, setidaknya dia diganggu oleh mata laki-laki. Ya, kalau wanita tersebut cantik, dia akan diganggu oleh mata laki-laki. Makanya kata Allah, "Dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dzain." Allah nyuruh wanita itu pakai cadar menutup, ya. Kenapa? Karena demikian dia lebih mudah dikenal dan tidak diganggu. Yang kedua, ia menjadikan orang-orang tidak terfitnah. Maka berusaha wanita itu mengurangi aktivitasnya keluar rumah, ya. Seperlunya saja ke kajian atau mungkin, ya, sesuatu yang penting-penting saja. Kalau tidak penting ya tidak usah, ya. Kalau tidak penting tidak usah keluar rumah, ya. Ya. Karena kadang-kadang subhanallah zaman sekarang ini terbalik. Kadang-kadang laki-laki ketujuh di rumah, bini yang ketujuh keluar rumah. Ya, kadang-kadang sebagian zaman sekarang semacam itu. Ya, ada sebagian laki-laki itu senang di rumah, dia bininya hendak ketujuh berjalanan ke mall, hendak ke pasar dan semacamnya. Maka tidak dilarang wanita keluar rumah, tidak dilarang, tapi dia berusaha untuk tidak selalu sering-sering keluar rumah karena tempatnya wanita itu di rumah. Taib. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua di dalam hadis ini, Ummi Salamah ditanya seorang wanita berjalan di tempat yang kotor, bajunya melewati najis. Maka kata Rasulullah SAW, cara mensucikannya adalah tanah berikutnya. Di sini kata para ulama terjadi khilaf. Ini kalau seandainya dia berjalan di tempat yang kotor, bukan berjalan di tempat yang najis. Sebagian ahli ilmu mengatakan kalau dia berjalan di tempat yang najis, dia tidak bisa disucikan dengan tanah berikutnya. Ini sebagian pendapat para ulama, dan ini pendapat Imam Malik. Ini pendapat Imam Malik. Pendapat Imam Ahmad, kata beliau, tidak. Yang dimaksudkan di dalam hadis ini penafsiran ulama, yang dimaksudkan di dalam hadis ini adalah dia berjalan di tempat najis, tetapi najisnya adalah najis yang kering, bukan najis yang basah. Kalau najisnya basah seperti kencing misalnya, maka ini kata beliau tidak cukup dibersihkan dengan tanah berikutnya. Pendapat yang ketiga, ini pendapat sebagian ulama, bahwasanya hadis ini bersifat umum, berlaku keumumannya. Baik itu tempatnya kotor, baik itu najisnya kering, baik itu najisnya basah, ya, maka tanah yang berikutnya mensucikannya. Pendapat yang ketiga ini insya Allah pendapat yang paling mendekati kebenaran. Karena Nabi SAW tidak merinci di sini. Nabi menjelaskan secara umum. Maka ini adalah sebuah keringanan di dalam syariat Islam bagi kaum wanita. Jika seandainya pakaiannya terkena najis, kemudian melewati tanah yang berikutnya tanah suci, maka tanah suci tersebut yang mensucikannya. Walaupun ustadz bekas misalnya, bekas kotorannya masih ada, tidak ada masalah. Kalau masih ada, tidak ada masalah, itu dimaafkan. Kenapa? Karena tanah yang berikutnya kata Nabi SAW mensucikannya. Ya.
Maka kata para ulama itu dimaafkan. Kalau seandainya Bang ulun basuh Ustadz, ya tidak ada masalah. Ya kalau dibasuh itu lebih baik lagi. Ya, tetapi kita berbicara apakah tanah berikutnya mensucikannya? Mensucikannya. Walaupun najisnya basah. Karena pada asalnya najis itu jarang yang kering. Ya, biasanya najis itu biasanya yang basah. Ya, maka mustahil Nabi SAW memaksudkan di sini adalah najis yang kering. Ya, maka biasanya najis itu yang basah dan Nabi mengatakan apa? Mensucikannya adalah tanah berikutnya. Ketika dia berjalan di tanah yang suci berikutnya, maka itu mensucikannya. Sehingga ya kalau wanita misalnya dia berjalan, bajunya terkena najis, ya, baju bawahannya terkena najis, ya, bagian bawahnya, maka tanah berikutnya mensucikannya. Ya. Taib. Kemudian di dalam Islam ya, membersihkan najis itu Bapak macam-macam. Ya, cara membersihkan najis itu macam-macam. Ada cara membersihkan najis semacam ini. Ya, dengan tanah berikutnya mensucikannya. Ada cara membersihkan najis itu cuma dipercikkan. Ya, seperti Nabi SAW mencontohkan kencing anak laki-laki. Kata Nabi SAW, yughsalu min baulil jariyah wa yurashu min baulil ghulam. Kata Nabi SAW, dicuci kencing bekas anak wanita, sedangkan kencing bagi anak laki-laki hendaknya disiram, kata Rasulullah. Nabi membedakan cara membersihkannya. Kenapa dibedakan? Banyak para ulama menjelaskan, di antaranya karena kencing anak wanita itu berbau dan banyak. Ya, bayi wanita kalau kencing dia bau dan lebih banyak. Berbeda dengan bayi laki-laki. Ya. Yang kedua disebutkan oleh para ulama, biasanya bayi laki-laki itu sering diajak keluar oleh ayahnya, digendong, ya, dibawa keluar oleh bapaknya. Berbeda dengan anak wanita. Biasanya kaum pria risih dia bawa bayi wanita keluar. Ya. Tetapi kalau bayi laki-laki orang tidak risih, dibawa ke masjid oleh bapaknya, dibawa keluar, sehingga diringankan di dalam Islam cara membersihkannya. Ya, karena kalau disuruh dibasuh kasihan. Zaman dulu kededa popok, kededa pempes. Ya, bayi ketika dibawa, ketika kencing kena baju abahnya langsung. Ya, karena kededa popok zaman dulu. Ya, sehingga diringankan di dalam Islam cara membersihkannya. Kalau disuruh dibasuh kasihan abahnya, makanya disuruh oleh Nabi SAW yurash, ya dipercikkan saja, maka itu cukup untuk mensucikannya. Ya. Ini tentu saja bayi yang belum memakan makanan selain ASI ibunya, artinya makanan pokoknya masih ASI ibunya. Ya, walaupun dia minum susu bukan ASI, susu formula termasuk di dalamnya. Taib. Maka di dalam Islam ada yang membersihkan najis itu dengan cara dipercikkan, ada dengan cara dibasuh, ya. Seperti kencing dan semisalnya, caranya dibasuh. Ada juga caranya adalah ya dengan cara dibasuh, dikisik. Kalau seandainya masih bekas ada warnanya, sudah dikisik tapi masih ada bekas warnanya, maka ini dimaafkan. Seperti contoh, mohon maaf, darah haid atau darah istihadah. Itu kalau darah itu terkena baju, dia kering, itu susah dibersihkan. Ya, itu susah untuk dibersihkan, ya. Kalau dibersihkan, ya, biasanya kadang-kadang masih ada warnanya walaupun sudah pudar-pudar, masih ada, ya, sebagian, ya. Maka ini dimaafkan di dalam syariat Islam. Ya, berdasarkan hadis Asma, kalau sudah dibasuh, dikisik, tapi masih ada sisa warnanya, ini dimaafkan di dalam Islam. Sehingga najis itu, ya, macam-macam, ada yang diringankan cara membersihkannya, ya. Ada dengan cara juga diberatkan cara membersihkannya seperti 7 kali basuhan ketika anjing menjilat bejana. Nah, di hadis ini dijelaskan tentang bahwasanya cara membersihkan baju wanita yang terkena najis bawahannya adalah dengan cara dia berjalan di tanah berikutnya, tanah yang suci, maka itu mensucikannya. Kemudian yang ketiga, faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah bahwasanya kotoran najis itu tidak membatalkan wudu. Kotoran dan najis itu kalau terkena baju seseorang, terkena badan seseorang, itu tidak membatalkan wudu kita. Di hadis ini, dan ini maksud Imam Malik membawakan hadis ini dalam bab ini.
bahwasanya kotoran ya terkena seseorang, entah itu najis, kotoran terkena seseorang, maka itu tidak membatalkan wudunya. Wudunya tidak batal. Terus gimana Ustadz? Maka seseorang ketika di dalam sholat dia dituntut untuk suci. Maka jika dia terkena najis, maka hilangkan najis tersebut tanpa harus dia membatalkan wudunya. Tidak perlu dia membatalkan wudunya. Cukup dia hilangkan najis tersebut. Maka dia lanjutkan atau dia boleh melaksanakan sholat. Ya. Sehingga ada sebagian orang kadang-kadang beranggapan kalau terkena najis wudunya batal. Harus diulang wudunya. Tidak. Orang terkena najis itu tidak membatalkan wudu, tetapi najis itu harus dihilangkan tanpa dia harus mengulangi wudunya. Wallahu a'lam. Sebetulnya ulun tadi hendak mengambil 8 hadis, 3 hadis saja sudah habis waktunya. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insyaallah. Ya. Taib, ini ada pertanyaan yang cukup panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz dan kita semua senantiasa diberikan taufik dan hidayah oleh Allah di atas ketaatan. Ustadz, hari ini saya mendengar cerita dari seorang ibu-ibu yang hadir di kajian atau majelis ilmu. Beliau menceritakan kalau beliau hadir bersama-sama temannya ke salah satu kajian, kemudian di kajian tersebut beliau dan temannya tidak pernah ditegur sapa oleh ibu-ibu atau akhwat yang lain. Tidak berjabat tangan dengan beliau padahal mereka lewat di depan ibu tersebut dan menjabat tangan ibu-ibu yang lain yang berada di samping beliau. Hanya karena beliau masih belum bisa memakai pakaian tertutup seperti cadar. Ibu tersebut terus saja dipandangi oleh ibu-ibu lain yang memakai cadar. Selepas pulang ke rumah, beliau menangis karena sakit hati. Dan teman beliau tidak ingin lagi ikut kajian atau lari dari dakwah ini katanya. Sambil beliau mengatakan ini orang-orang yang sombong. Beliau sampai trauma atas kejadian tersebut. Yang mengakibatkan beliau tidak ingin lagi hadir di kajian offline karena takut terulang kejadian yang sama. Mungkin beliau sangat sensitif perasaannya Ustadz, dan sekarang beliau cuma mengikuti kajian lewat online saja. Cerita di atas saya dengar langsung dari seorang ibu-ibu dengan pertanyaan, ibu sering hadir di kajian kah? Lantas beliau menjawab dengan cerita yang di atas. Bagaimana fenomena ini bisa terjadi di kalangan orang yang menisbatkan dirinya penuntut ilmu Ustadz? Mohon nasihatnya untuk kami semua, agar orang-orang tidak lari dari dakwah yang mulia ini hanya karena minimnya akhlak baik yang kita miliki. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Taib. Ya, mungkin ada ya kejadian ini di sini ataupun di mana-mana. Banyak kejadian hal yang serupa. Ini, Masya Allah. Ini dilihat dari dua sisi Bapak Ibu. Dilihat dari dua sisi. Pertama, tidak semua orang yang hadir kajian tersebut ya orang yang sudah lama menuntut ilmu. Kadang-kadang bisa jadi orang yang hadir itu adalah orang-orang yang baru. Kebetulan ya sama-sama baru hadir, yang satu bercadar, yang satu tidak misalnya. Sehingga yang kada bercadar ini melihat kenapa kakakku ada disalami, pada sidin hanya juga datang. Bisa terjadi demikian. Sama-sama hanya datang di kajian sehingga tidak bersalaman. Bisa juga hadir ya orang tersebut, dan ini kebanyakan kita orang Indonesia ini punya sifat pemalu. Kadang-kadang sebagian orang itu tidak mau membuka diri sampai ditegur dulu. Ditegur dulu hanya akrab ya. Kadakawa langsung kalau bertemu orang langsung menundukkan pandangan, supan ya. Ya. Sehingga harus ada orang menegur dulu, ahlan, kaif hal, semacam itu. Iya. Ditepuk dulu pundaknya, siapa nih memeluk apa macam, iya. Baru dia bisa terbuka, ya. Karena ada sebagian orang semacam itu adatnya. Ya, dia tidak bisa mudah bergaul, dan kita tidak bisa menyalahkan orang semacam ini. Iya, kita tidak bisa menyalahkan. Kadang-kadang orang itu dia tidak mau menyapa kecuali yang dia kenal saja. Bukan dia tidak menyapa. Kadang-kadang kaduani, kadang-kadang takutan untuk menyapa, takut salah dan semisalnya. Ada semacam itu faktor manusia sehingga dia menyapa kepada orang dia tahu, sedang orang yang tidak tahu bukan dia tidak mau menyapa.
Tapi dia mungkin canggung, segan, ya, tidak berani semacam itu. Ada orang demikian. Ini juga kita maklumi, ya, kita maklumi orang demikian semacam ini. Yang ketiga ini ada orang yang tidak mau menyapa kecuali kawannya aja. Ya, kalau kada kawannya, kada mau disapa, sakit gigi terus mukanya. Ya, maka ya ini yang tidak benar. Ya, yang ketiga ini jenis orang yang ketiga ini yang tidak benar. Ini muamalah yang salah. Ya, maka kalau ada akhwat, ya misalnya ada orang baru misalnya, maka tidak ada masalah ya. Ya, yang mungkin tokoh-tokoh ya wanita misalnya ummahat ya tokoh di sini yang lama mungkin ada lihat orang baru ditegur ya, disapa ya, dipeluk mungkin ya. Oh dari mana asalnya, kan bisa semacam itu ya. Tetapi kadang-kadang mohon maaf, kadang-kadang ummahat ini kadang ingin menyapa tapi waktunya kadada. Datang kadang-kadang waktu qomat sembahyang ya selesai ustadznya ceramah karena kau penderan tuntung bulikan, kadang-kadang kada ada waktu biasanya. Ya, hendak aja menyapa tapi waktunya kada yang pas. Nah, sehingga kadang-kadang orang sebagian baru datang kenapa aku kada disapa? Iya. Karena sebagian kajian salaf itu kadang-kadang sebagian akhwatnya fokus nulis apa macam. Beda kadang-kadang di kajian yang lain. Ya, biasanya ada di kajian di sebagian kajian wanita biasanya ngomong bebas ya. Di kajian di Al-Faruq misalnya kadua ini binanya berpender, ada yang menagur ya. Ya. Sehingga kadang-kadang nggak ada sempat waktu ngomong, waktu berbicara. Yang ingin saya komentari adalah orang yang tidak mau menegur karena dia menganggap ini bukan ya dari orang yang baru belajar, orang yang nggak pakai pakaian syar'i, saya tidak mau menegur, ini salah ya, ini muamalah yang keliru dan ini harus diubah. Dan ini harus diingatkan akhwat-akhwat yang semacam ini yang dia tidak mau berjabat tangan sengaja akibat orang tersebut tidak memakai busana syar'i. Ya bukan karena dia tidak tahu. Ya tapi sengaja tidak mau digubris, maka ini salah. Maka harus diingatkan. Ini muamalah yang tidak benar ya. Karena manusia itu lebih banyak membutuhkan kepada kelembutan ketimbang seseorang itu bersikap keras kepada orang. Ya. Orang itu lebih senang pada kelembutan. Ya. Maka kata Nabi sallallahu orang tidaklah ya kelembutan pada diri seseorang kecuali menghiasi orang tersebut. Ya. Kemudian bagi orang yang baru mengaji, ya, jangan mudah bersuudzon, berburuk sangka. Kalau seandainya dia melihat ada tasarruf, ada perbuatan saudarinya yang keliru, jangan dia mengeneralkan semuanya sama. Yang kedua, kita harus memberi uzur kepada saudara kita. Kita harus memberi uzur pada saudara kita. Kenapa dia akan berjabat tangan aku mungkin seperti ini, mungkin seperti ini. Kasih uzur. Sebab itulah seorang mukmin dia bersunuzan terus terhadap saudaranya. Maka ketika dia melihat ini kada berjabat tangan mungkin sidin kada melihat on aku, kada mungkin teteh kada melihat melatih di depan aja apa macam. Bisa jadi sidin kada konsen menghayal, bisa jadi orang berjalan menghayal utang banyak apa macam. Kada tahu lagi dihiga kanan kiri, ya. Maka kita berhusnudzan ya terhadap saudara kita. Iya, maka ini juga harus ditanamkan kepada orang yang baru mengaji. Jangan melihat ada perilaku satu itu disamakan semua. Itu cuma oknum. Dakwah sunnah tidak demikian. Yang kedua, kita harus bersunudzan. Ya, bersunudzan. Orangnya perasaan, iya, harus diubah. Itu akhlak yang tidak bagus. Akhlak yang semacam itu tidak bagus. Iya. Baik orang yang sudah ngaji ataupun belum mengaji. Kalau belum mengaji boleh aja akhlak itu tetap kada boleh juga. Sama aja. Itu akhlak yang tidak bagus diubah. Kita harus berbaik sangka. Kenapa harus demikian? Kenapa harus menaruh permusuhan kepada saudara kita sesama muslim? Oh, muslim itu bersaudara. Kalau dia salah, ya, maka kita kasih uzur. 1000 kita kasih uzur, ya. Maka seperti itu seorang muslim. Iya. Kemudian dan jangan sampai kita membuka pintu-pintu syaitan. Ya, karena syaitan itu sedikit aja kada tahwal, ya. Sedikit aja permasalahan tahwal mengendak. Akhlak yang baik itu kata Syekh Sa'di menjelaskan, siapakah orang yang paling bagus akhlaknya? Akhlak yang paling baik itu adalah akhlak
orang bisa menyesuaikan dengan orang lain padahal akhlaknya tidak demikian. Contoh, si dia ini pendiam, kada banyak bicara, datang kawannya semenit tak kada kau diam, bepende terus apa macam. Himung, sedangkan dia ini akhlaknya pendiam. Kata si Sa'di, akhlak orang yang baik dia berusaha menyesuaikan sama temannya. Iya. Dia sebetulnya pemarah penyinggungan. Bertemu lawan kawan, ya, napa aja diulahnya apa candaan, misalnya semacam itu. Dia berusaha apa tidak tersinggung, ya. Maka semacam itu akhlak kita. Karena kadang-kadang Pak, manusia itu beraneka ragam. Ya, bermacam-macam watak tabiatnya. Ya, ada orangnya apa penyarikan, berpendek sedikit salah langsung menganggap ya hamuk sidin ditinggalkan sidin. Ya. Ada orangnya apa disambati apa aja senyum aja orangnya. Macam-macam manusia ini kita bergaul macam. Maka sebaik-baik orang adalah dia berusaha menyesuaikan dengan orang yang diajak bicara selama tidak melanggar syariat. Ya, maka itulah akhlak yang bagus, dia berusaha mengubah dirinya dan ini butuh proses. Sama seperti kita kadang-kadang di kajian ya, ummahatnya misalnya berdiam beratan ya kita berdiam ya. Ummahatnya misalnya berpender ya duduk, kita duduk nongkur ya, duduk bareng sama mereka. Jangan supan-supan. Kadang-kadang supan-supan semacam ini kadang-kadang membuat jarak pembatas dan kita orang Indonesia biasanya penyupan orangnya. Apalagi datang di awal atau kajian baru misalnya penyupan kita ya. Beda kalau orang luar negeri itu datang di kajian baru ini ianya assalamualaikum kepala ya seolah-olah ini ampun majelis ya dan ini seperti itu orang muslim betul. Kalau kita kan kalau datang orang baru duduk di buncuk kadang hendak kelihatan orang semacam itu. Ya, kalau orang luar enggak, antum lihat di luar negeri orang Saudi, orang umrah, orang Afrika macam kajian di Sabtu Muslim dia duduk pakai muka. Ya. Kadang-kadang orang berebut nyebut dulu ya, melangkahi orang duduk di muka paling. Kadang-kadang berdiri di muka syekhnya. Orang apa namanya? Dia semacam itu. Karena kita ini kadang-kadang kesopanan itu bagus ya. Sifat sopan itu luar biasa Masya Allah ya. Tapi kadang-kadang pada sebagian tempat kurang pas. Ketika kita berkajian kita bergaul. Ya. Karena bergaul dengan orang terbuka ya. Maka bagi ya yang juga akhwatnya yang baru ngaji juga harus berhusnudzon ya, berhusnudzon kepada saudarinya dan insya Allah akhwat yang ada itu tidak seperti itu. Itu mungkin karena ya suatu kondisi ya wallahu a'lam ya, kemudian terjadi yang kita lihat mungkin pemandangannya kurang bagus ya. Bisa jadi karena itu ada sebab ya, ada uzur ya, kita kasih uzur kalau seandainya itu terjadi. Maka kita berusaha husnudzon wallahu a'lam. Kemudian kok bisa terjadi kepada akhwat-akhwat yang ngaji? Kada usah heran. Ya. Nabi saja bisi paman beliau Abu Talib ya. Kata Nabi SAW orang yang paling ringan siksanya di neraka yagli min humadimagu kama yagli mirjawul kumkum. Mendidih otaknya ya sebagaimana air menggurak ya. Itu paman Nabi SAW ya. Di neraka. Bagaimana dengan orang yang belajar menuntut ilmu? Orang menuntut ilmu tidak ada jaminan ya bagus akhlaknya, tetapi ilmu itu pasti akan memperbagus akhlak seseorang. Orang menuntut ilmu terus maka ilmu itu akan membentuk akhlaknya. Ilmu itu akan membentuk akhlak seseorang. Walaupun orang itu jahat banget, nuntut ilmu pasti berkurang akhlaknya ada bagusnya itu pasti itu. Iya. Ini masih jahat tapi menyambati orang pasti berkurang menyambati orang. Yang asalnya 24 jam ketika menuntut ilmu dia mungkin berkurang 10 jam, 9 jam. Pasti ilmu itu akan mengubah akhlak seseorang, iya. Walaupun tidak mengubah secara total mungkin pada sebagian orang, tapi akan berubah orang tersebut ketika dia menuntut ilmu. Wallahu a'lam. Baik. Barakallahu fiik Ustaz, ana ingin bertanya, kenapa terjadi perbedaan pendapat pada saat duduk tawarruk dan iftiras di kalangan jamaah pada saat sholat 2 rakaat? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Ulun perasaan cek mana menjelaskan ini masalah tawarruk iftiras ini. Ya. Pertama, Julun, ulama itu ada 3 pendapat dalam masalah ini. Imam Abu Hanifah, ya, beliau melihat bahwasanya di dalam sholat itu semua duduknya duduk tawarruk. Baik itu duduk di antara 2 sujud,
baik itu duduk di tasyahud awal ataukah duduk di tasyahud akhir. Ya, beliau melihat duduknya tawarruk, mengambil hadis Ibnu Umar yang menjelaskan tentang duduk tawarruk. Imam Malik, beliau melihat bahwasanya semua sholat itu duduknya cuma satu, yaitu duduk iftirash. Baik itu duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir. Mengambil hadis Abi Humaid As-Sa'idi yang menjelaskan tentang bahwasanya sholat Nabi itu duduknya iftirash. Imam Syafi'i dan Imam Ahmad melihat di dalam sholat itu ada dua duduk. Adapun duduk di antara dua sujud, duduknya iftirash. Adapun duduk di tasyahud, yaitu duduknya tawarruk dan iftirash. Kata mereka, tasyahud akhir duduknya tawarruk, tasyahud awal duduknya iftirash. Dan Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berselisih kalau seandainya di sholat tersebut hanya memiliki satu kali tasyahud. Apakah duduknya iftirash atau tawarruk, cuma itu saja. Ya. Maka kalau ditanya kepada ulun, yang rajih adalah duduknya duduk iftirash. Kalau memiliki satu kali tasyahud. Tetapi ini khilaf afdaliyah, tidak mempengaruhi kesahan sholat. Cuma mana yang lebih utama. Cuma itu saja khilafnya. Taib. Bismillah, bagaimana cara bergaul atau berbakti dengan mantan ayah sambung yang kafir? Ayah sambung ini seperti apa maksudnya? Ayah tiri kah? Ayah angkat? Ayah tiri? Ayah tiri? Ayah sambung. Ibu saya menikah lagi dengan laki-laki yang mu'allab. Kemudian mereka bercerai. Dan laki-laki ayah sambung setelah bercerai dengan ibu saya kembali kafir. Barakallahu fikum Ustaz. Bagaimana cara bergaul? Maka kita bergaul selayaknya kita bermuamalah kepada orang non-muslim. Ya, bergaul selayaknya kita bermuamalah kepada non-muslim, tidak mengganggunya, ya. Kemudian ya bergaul seperlunya. Ya. Kemudian bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat sholat sendiri terus ada seseorang datang ingin menjadi makmum. Apakah menyentuh pundak imam dulu baru bertakbir atau takbir terlebih dahulu baru menyentuh pundak imam? Kada perlu menyentuh pundak imam. Langsung bertakbir aja di sampingnya. Assalamualaikum. Apa? Allahu Akbar. Kalau inya mau menjadikan antum jadi makmum, ya sudah alhamdulillah. Kalau sidin kada mau ajak antum bertakbir sorongan sidin, ya sudah antum sholat sendiri, ya. Sholat sendiri. Taib. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana cara membersihkan misalnya ada madhi atau air sisa kencing di celana? Ini khusus kita online aja jawabannya, pertanyaannya. Taib. Kada Pak. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana cara membersihkan misalnya ada madhi atau air sisa kencing di celana kita? Apakah cukup dipercikan seperti tadi? Madhi dan air kencing itu dibasuh, tidak cukup dipercikan, dibasuh. Ulun pernah menjelaskan membasuh dan dipercikkan. Kalau dipercikkan tuh airnya kadang mengalir, kadang menetes. Kalau dibasuh tuh tandanya airnya menetes, mengalir. Ya, maka tidak cukup dipercikkan, harus dibasuh. Walaupun di dalam hadis madhi itu, hadis Ali, kata yundah, kata Nabi. Kata yundah itu dalam bahasa Arab bisa makna dipercikkan, tapi bisa juga maknanya dibasuh. Tetapi yang makna yang benar di dalam hadis Ali tentang masalah, kata Ali, kuntu rajulan madza'an. Kata Ali, sesungguhnya aku ini adalah seorang laki-laki yang suka keluar air mani. Dan aku malu bertanya kepada Nabi SAW karena anak Nabi menjadi istriku. Akhirnya dia menyuruh Miqdad untuk bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi menyuruh Ali untuk yundah, kata Nabi. Yundah itu dalam bahasa Arab, itu bisa maknanya dipercikan, bisa maknanya dibasuh. Tetapi maksudnya di dalam hadis Ali tersebut maknanya dibasuh. Ya. Taib, maka madhi dan air sisa kencing itu dibasuh, tidak cukup disiram. Bismillah. Izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan menyentuh kemaluan perempuan lain? Apabila untuk melakukan pemeriksaan terhadap perempuan itu, apakah wudu yang memeriksa batal? Jazakumullah khairan Ustadz. Adapun ya, terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang masalah seseorang ya menyentuh ya kemaluan orang lain. Ya, bisa jadi misalnya seorang ibu menyentuh kemaluan anaknya. Apakah itu membatalkan wudu ataukah tidak?
Di dalam hadis ya disebutkan bahwasanya man massa dzakarahu, menyentuh kemaluannya. Maka hukumnya sebagian ulama mengatakan ini terbatas, bagi yang mengatakan batal, ini terbatas pada menyentuh kemaluannya saja. Adapun menyentuh kemaluan yang lain, maka insya Allah tidak batal wudunya. Ini bagi yang mengatakan menyentuh kemaluan batal, maka insya Allah tidak batal. Seperti seorang ibu misalnya, saya kasih contoh. Ya, seorang ibu menyentuh kemaluan anaknya. Ya, ketika gantikan popoknya misalnya, ya atau menggantikan anaknya yang kecil, celananya, kemudian tersentuh misalnya kemaluannya, maka tidak batal wudunya. Ya, tidak batal wudunya. Atau ini dicontohkan seorang dokter misalnya, dokter kandungan memeriksa ya kemudian tersentuh ya, maka insya Allah tidak batal wudunya. Wallahu a'lam. Taib. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apabila seorang laki-laki keluar rumah lalu adzan berkumandang, lalu merasa celana ada bekas kencing atau kotor, apakah laki-laki itu boleh sholat Ustadz? Kalau dia tidak yakin ini najis atau tidak, dia tidak yakin ini najis atau tidak, maka asalnya suci. Asalnya suci. Tapi kalau dia ragu-ragu terus condong bahwasanya di situ bekas ada najis, maka wajib dia bersihkan. Wajib dia bersihkan. Tapi kalau sekedar ragu-ragu 50-50 tidak tahu, maka asalnya suci. Kalau seandainya di situ ada keyakinan atau condong bahwasanya ini najis, maka hendaknya dia cuci ya, dia basuh tempat yang terkena najis tersebut. Tidak boleh sholat dia menggunakan pakaian tersebut. Barakallahu fiik Ustaz. Bagaimana sunnahnya sikap seorang muslim ketika lewat di depan saudara muslim lainnya yang sedang berbincang? Apakah harus mengucapkan salam atau lewat saja? Ucapkan saja salam. Assalamualaikum. Tidak ada masalah ya. Waalaikumsalam. Dan insya Allah orang akan menjawab waalaikumsalam. Ya. Maka kalau kita lewat di hadapan saudara kita, dia lagi berbicarakah atau dia lagi diam, tetap saja kita mengucapkan salam ya. Dan ini jarang ya. Kadang-kadang salam ini subhanallah, kadang-kadang jarang dipraktekkan mengucapkan salam ini. Padahal mengucapkan salam ini ya menumbuhkan rasa cinta kepada orang. Orang di kampung sarik lawan pian, kada ketujuh lawan pian, tetapi setiap kali kita ketemu kita ucapkan salam, assalamualaikum, assalamualaikum, itu tumbuh rasa cinta di hadapan hatinya. Kenapa? Karena orang mengucapkan salam itu menyebarkan perdamaian. Iya. Itu doa assalamualaikum. Ya, semoga Allah memberikan keselamatan untukmu. Ya. Orang itu kalau diucapkan musuh pengen ucapkan itu terus menerus, setahunan pengen ketemu bersalam-salam, isuknya jadi kawan. Ya. Kenapa? Karena dia merasa senang. Orang itu diucapkan dengan salam, dan itu saya praktekkan. Ya. Ya, praktekkan saja di tempat lawan kita, musuh kita ketemu ya. Ya, apa macam salam ya. Maka dia akan menjadi apa? Aman dengan salam seorang muslim, karena salam itu membawa ketenangan. Makanya jarang orang kalau di salami assalamualaikum jawabannya apa? Kada nyaman, jarang. Ya, kecuali orang minta-minta rincak. Iya. Maka orang kalau menjawab assalamualaikum pasti jawabannya enak orang. Waalaikumsenyum orang ketika mendengar tersebut. Iya. Atau orang ketika mengucapkan assalam, minimal dia tidak menjawab, dia apa? Senyum dia. Tidak ada permusuhan sama sekali. Dan ini jarang sekali orang kadang-kadang mempraktekkan ya di hadapan saudaranya, ketemu saudaranya di jalan bersepeda motor ya. Kadang-kadang sebagian ikhwah ya, kadang-kadang kada mau salam ya lewat temannya ya, padahal itu adalah sebuah sunnah yang dianjurkan oleh Nabi SAW. Mungkin itu aja yang dapat ulun sampaikan. Karena waktu, insya Allah nanti lain kali kita ambil pertanyaan di majelis. Kita tutup dengan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.